Firdaus yang melihat Melur diganggu oleh dua orang lelaki bergegas datang ke arah Melur dan menarik Melur. Melur menjelaskan pada Firdaus dua lelaki itu bukan berniat mengganggunya. Melur yang jatuh secara tidak sengaja. Melur juga menyatakan dirinya dalam keadaan baik-baik sahaja. Firdaus berkata dia yang tidak oke melihat Melur diperlakukan seperti itu karena Melur istrinya. Hai semua, dalam video kali ini kami berkongsi jalan cerita drama Melur untuk Firdaus episode 5. Melur dan Firdaus duduk di tepi kolam. Firdaus memberi peringatan pada Melur, elakkan berjalan seorang diri. Sepanjang tempo berbulan madu, Melur banyak mengusik Firdaus. Melur juga banyak menggunakan pick-up line. Di episode ini juga Firdaus nampak cemburu apabila ada lelaki lain coba mendekati Melur. Tetapi, mungkin Firdaus belum sadar tentang perasaan sebenarnya pada Melur. Maklumlah di hatinya masih terpahat nama Di. Teman wanita Firdaus masih tidak melepaskan Firdaus. Di juga selalu mengajak Firdaus untuk keluar dating. Namun, syarat yang ditetapkan Melur menghalang Firdaus keluar berjumpa dengan Di. Ketika Firdaus ingin keluar untuk berjumpa Di, Melur mengizinkan dengan syarat Melur kena ikut sekali. Melur juga menelepon ayah mertuanya jika Firdaus tidak mengikuti rentak Melur. Haris datang berjumpa dengan ibu bapa Melur. Haris nampak kecewa namun tetap berusaha tersenyum. Haris memberi nasihat pada ibu bapa Melur untuk tidak mudah percaya pada Firdaus. Perkara itu membuat ibu bapa Melur risau. Ibu Melur minta suaminya siasat tentang aib yang dimaksudkan Haris. Melur muntah ketika duduk bersama keluarga mertuanya. Rohana membuat andaian yang Melur sedang mengandung. Namun Firdaus menafikan. Mereka baru sahaja mendirikan rumah tangga, mustahil Melur hamil. Melur juga mengaku migrain jika terminum kopi. Rohana sempat melihat Melur bersama banyak jenis obat dan suaminya terus bertanya pada ayah Melur tentang penyakit Melur. Ayah Melur menjelaskan Melur akan migrain apabila terlalu stres. Orang tua Melur nampak risau, mereka mungkin merahasiakan sesuatu. Di episode ini juga Melur ada berkomunikasi dengan seorang wanita bernama Maya. Mereka tinggal di rumah yang sama. Melur juga menyediakan bilik tidur untuk Maya. Tetapi yang peliknya, Maya hanya muncul ketika Melur bersendirian. Mungkinkah Maya ada kawan hayalan ataupun Maya sering berhalusinasi? Semuanya akan terjawab di episode seterusnya. Salah seorang rekan Di menasihati Di untuk melupakan Firdaus. Dia berkata Di akan berjumpa dengan lelaki yang lebih baik dari Firdaus. Namun Di menolak, dia akan tetap mengganggu Firdaus. Begitu juga dengan Firdaus, rekannya menasihati Firdaus untuk melepaskan Di. Firdaus tetap dengan pendiriannya untuk bersama Di. Melur dan Firdaus berada di sebuah pusat membeli bela. Firdaus minta Melur pulang ke rumah sendiri karena Firdaus ada urusan lain. Bagaimanapun, Melur menolak. Dia ingin pulang ke rumah bersama karena mereka berdua keluar bersama. Firdaus minta diri untuk ke tandas dan Melur berada di luar menunggunya. Secara kebetulan, Haris berada di tempat yang sama. Haris berjalan ke arah Melur, menyapa Melur. Melur nampak agak terkejut dan gembira melihat kemunculan Haris. Drama bermula dengan mimpi Firdaus. Dia bermimpi sedang beradu tenaga dengan Haris. Dalam mimpi itu juga secara tidak sengaja Firdaus menusuk Di dengan keris. Melur tertawa gembira melihat kejadian itu. Hai semua, di video kali ini kami akan kongsikan jalan cerita drama Melur untuk Firdaus episode 11. Firdaus terjatuh dari katil. Firdaus rasa bersalah karena melanggar janjinya pada Di. Melur berjaya menggoda Firdaus. Mereka berdua akhirnya melakukan hubungan suami istri. Firdaus rasa sangat menyesal dan meletakkan kesalahan itu di atas bahu Melur. Firdaus menengking Melur dan seperti biasa Melur akan mula rasa sakit kepala. Firdaus memberi amaran kepada Melur untuk tidak menggodanya lagi. Malah, Firdaus juga tidak membenarkan Melur menyentuh tubuh badannya. Lebih menyedihkan, Firdaus juga tidak menjamah sarapan yang Melur sediakan dan tidak sudi bersalaman tangan dengan Melur.
Melur meluahkan isi hatinya di sebuah buku. Dia menulis, dia telah tunaikan tugasnya sebagai seorang istri pada suaminya. Jika Firdaus memilih untuk menceraikannya, Melur tidak kisah. Rantai leher Melur yang tersimpan gambar Maya juga terputus. Melur meletakkan rantai itu di bawah bantal. Haris berjumpa dengan ayah Melur. Dia menyampaikan berita tentang Firdaus yang masih menjalin hubungan cinta dengan Di. Haris juga melaporkan pada ayah Melur yang Firdaus selalu mengabaikan Melur. Semua itu Haris nampak ketika hendak menghantar sarapan ke rumah Melur. Firdaus juga salah paham tentang Melur. Dia membuat andaian yang Melur ada kekasih lain yaitu Haris. Selepas meluahkan masalah kepada Kal, Firdaus mula sadar akan kesilapannya. Firdaus mula berbaik-baik dengan Melur walaupun Melur coba mengelak. Di episode kali ini juga, ayah Firdaus mula menunjukkan rasa kurang suka pada Melur. Dia sanggup menelepon Firdaus hanya untuk bertanya tentang Melur. Ayah Firdaus juga minta Firdaus untuk menjauhi Melur. Malah, dia mencadangkan Firdaus untuk tidur berasingan dengan Melur. Di pula diekori oleh seorang lelaki yaitu Haris. Mungkin Haris hanya ingin membuat Di takut. Di juga sanggup bercuti untuk menyediakan makanan tengah hari untuk Firdaus. Melur dan Firdaus sedang makan berdua sambil bergurau. Bagi menebus kesalahan Firdaus, Melur minta suaminya menyuapnya makan. Firdaus suap Melur dan belum pun sempat Melur makan, tiba-tiba Di muncul kacau daun. Ada banyak babak romantik Melur dan Firdaus dalam episode kali ini. Boleh tonton drama penuh episode 11 di TV3 pukul 9 malam ini. Melur tersedar dari tidur. Ada bunga melur di genggaman tangannya. Melur menunjuk ke sofa. Di situ, Melur melihat suaminya tidur lena. Hai semua, dalam video ini kami berkongsi sinopsis atau ringkasan episode 4 drama Melur untuk Firdaus. Melur mengejutkan Firdaus dari tidur, mengajak suaminya itu pindah ke ruang bilik tidur. Di bilik tidur, Firdaus berterus terang pada Melur. Hanya teman wanitanya bernama Di yang bertakhta di hatinya. Firdaus ingin tetap setia dengan Di. Firdaus minta Melur jangan mengganggu privasinya. Firdaus juga minta Melur merahasiakan hubungannya dengan Di daripada keluarganya. Melur menghormati permintaan suaminya. Bagaimanapun, Melur menetapkan beberapa syarat pada suaminya. Firdaus perlu bersetuju dengan setiap syarat yang ditetapkan Melur. Jika Firdaus melanggar syarat, Melur mengugut akan memastikan hubungan Firdaus dan Di tidak dapat diteruskan. Antara syarat yang ditetapkan oleh Melur ialah mereka perlu tidur sekatil, panggilan abang dan sayang, mereka wajib makan bersama, sholat bersama, Firdaus tidak boleh pulang lewat, dan setiap minggu mereka perlu keluar dating. Teman wanita Firdaus yaitu Di merosakkan dirinya sendiri di hari perkawinan Firdaus. Di tidur bersama Hafiz untuk melepaskan rasa marahnya pada Firdaus. Di juga meletakkan kesalahan di bahu Firdaus atas tindakan bodoh yang telah dia lakukan. Melur berusaha menarik perhatian Firdaus melalui pelbagai cara. Namun Firdaus masih berusaha untuk mengelak dari Melur. Di episode ini juga, Firdaus dan Melur memutuskan untuk hidup berdikari. Mereka tinggal berdua di rumah milik Firdaus. Melur dan Firdaus memutuskan untuk berbulan madu di kawasan pantai. Walaupun Firdaus sebenarnya tidak mahu berbulan madu, namun dia tidak mampu menolak kehendak Melur karena isu berbulan madu diluahkan ketika berada di rumah Rohana, ibu Firdaus. Rohana sedang duduk di sebuah kafe, secara kebetulan Di turut berada di situ. Rohana memberikan peluang kepada Di untuk meluahkan isi hatinya. Di situ, Di meluahkan kekesalannya karena Firdaus dipaksa berkawin sedangkan mereka sedia maklum Di ialah kekasih Firdaus. Rohana berkata, Di telah menolak lamaran Firdaus. Jadi sebagai ibu bapa, tidak menjadi kesalahan bagi mereka untuk mencari wanita yang sudi memikul tanggung jawab sebagai seorang istri. Rohana seboleh-bolehnya ingin disedar perpisahan antara Di dan Firdaus berpunca dari sikap Di sendiri. Melur minta Firdaus menikmati hari bulan madu mereka walaupun jelas kelihatan di wajah Firdaus dia tidak seronok berada di situ. Ketika berjalan di persisiran pantai, Melur disapa oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Melur ingin beredar dari situ namun seorang lagi lelaki menghalang laluannya. Firdaus hanya memandang dari jauh.